ketiga, kami akan mempresentasikan hasil proposal kami, yaitu makanan khas daerah yang dimodifikasi. Makanan yang kami buat adalah lumpia rebung ayam khas Semarang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marisa Ismaningsi. Saya Desanti. Saya Rizal Reskio. Saya Zayan Irman. Baik, saya akan menjelaskan hasil proposal kami. Puji syukur yang kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya proposal ini dapat disusun dengan baik. Proposal ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam mengikuti mata pelajaran kewirausahaan yang dibimbing oleh Ibu Titik Pujiati. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Titik Pujiati selaku guru pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama proses penyusunan proposal ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan proposal ini. Kami menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan menyempurnakan di masa yang mendatang. Semoga proposal ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi acuan pelaksanaan usaha makanan khas daerah kami. Akhir kata, semoga proposal ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana usaha yang dijalankan serta mendapat dukungan dari berbagai pihak. Semoga usaha ini dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Satu, pendahuluan. Latar belakang usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Makanan khas daerah di Indonesia bermulai dari keberagaman budaya, tradisi, dan sumber daya alam yang dimiliki setiap wilayah. Makanan khas daerah merupakan bagian penting dari identitas suatu daerah karena mencerminkan ciri khas masyarakat, kebiasaan, dan kearifan lokal yang dibagikan secara turun-temurun. Setiap daerah di Indonesia memiliki bahan pangan dan teknik kemasan yang unik, sehingga menghasilkan berbagai hidangan yang kaya rasa dan makna budaya. Makanan khas daerah juga mencerminkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari bahan baku yang mudah ditemukan hingga cara penyajiannya yang khas. Dengan mempelajari makanan khas daerah, kita bisa lebih memahami nilai-nilai budaya, sejarah, dan kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Lumpia rebung berasal dari sejarah panjang dan keberagaman budaya yang melatar belakangi terciptanya makanan ini di Semarang, Jawa Tengah. Lumpia rebung merupakan hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang terjadi sejak abad ke-19. Dipelopori oleh imigran Tionghoa yang menetap di Semarang seperti Jawa Taijo dan diperkaya oleh masyarakat lokal. Sejarahnya bermula dari perjumpaan dan perkawinan budaya antara pedagang Tionghoa dan Jawa yang kemudian memunculkan inovasi dalam resep dan teknik pengolahan makanan, khususnya pada isian rebung, udang, dan ayam yang segar, serta bumbu khas yang menggoda selera. Selain sebagai warisan budaya, lumpia rebung juga berkembang menjadi ikon kuliner kota Semarang yang tak hanya dikenal di lokal tetapi juga di tingkat nasional dan internasional, bahkan diakui sebagai warisan budaya dan benda Indonesia. Selain nilai historis dan budaya, lumpia rebung memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai produk kuliner khas daerah yang bisa dikembangkan untuk diversifikasi usaha kuliner, meningkatkan daya saing, serta pelestarian warisan budaya melalui modernisasi resep dan inovasi dalam pengolahan dan pemasaran. Oleh karena itu, pembuatan proposal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam aspek sejarah, budaya, dan peluang pengembangan lumpia rebung sebagai salah satu warisan kuliner Indonesia yang kaya makna dan cita rasa. Visi-misi usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Visi menjadi usaha kuliner lumpia rebung ayam yang dikenal luas karena cita rasa autentik, kualitas bahan alami, dan inovasi yang terus berkembang, sehingga menjadi pilihan utama masyarakat dalam menikmati makanan tradisional yang sehat dan lezat. Misi 1, menyajikan lumpia rebung ayam dengan bahan-bahan segar, berkualitas, dan proses produksi
2. Praproduksi. A. Profil usaha produk makanan merupakan usaha kreatif di bidang lingkungan yang memproduksi cemilan lumpia dan isian rebung dan ayam yang gurih, sehat, serta produk ini dibuat dari bahan baku rebung dan ayam berkualitas tinggi, dipadukan dengan kulit lumpia yang renyah dan bumbu pas agar cita rasanya tetap otentik. Lumpia rebung ayam dipilih sebagai produk karena rasanya yang unik, teksturnya yang renyah dan luar dan lembut di dalam, serta sangat digemari oleh pelajar, keluarga maupun masyarakat umum. Selain itu, produk ini memiliki nilai jual yang tinggi karena menawarkan inovasi isian dan kemasan yang praktis, harga terjangkau, serta cocok sebagai cemilan sehari-hari. Usaha membuka peluang usaha bagi pelajar dan masyarakat dan menerapkan keterampilan kewirausahaan. B. Strategi pasar yang diterapkan produk makanan. 1. Sasaran pasar. Sasaran pasar adalah pelajar, remaja, keluarga, hingga masyarakat umum yang menyukai makanan ringan, praktis, sehat, dan terjangkau. Produk lumpia rebung ayam ditunjukkan untuk konsumen yang menyukai makanan gurih, berbahan alami, dengan varian rasa yang sesuai selera masa kini. 2. Strategi pemasaran. A. Menggunakan media sosial, Instagram, TikTok, WhatsApp sebagai sarana promosi dan penjualan produksi. B. Mengandalkan word of mouth, dari mulut ke mulut melalui rekomendasi teman, keluarga, dan pelanggan untuk memperluas jangkauan pasar. C. Menawarkan variasi isi yang menarik dan kemasan praktis agar produk lebih mudah dikenali dan diminati. D. Memberikan layanan pesan antar dan catering untuk memudahkan pelanggan mendapatkan lumpia rebung ayam. 3. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah analisis yang akan memberikan output berupa arahan dalam sebuah permasalahan secara singkat. Analisis SWOT yang dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih hal-hal yang mengaruhi keempat faktornya. Analisis SWOT adalah membantu melihat sesuatu permasalahan dari keempat sisi sekaligus yang menjadi acuan dalam sebuah analisis permasalahan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Cita rasa gurih dan unik dengan kombinasi rebung dan ayam yang digemari banyak konsumen. Bahan baku mudah didapat dan harga terjangkau. Proses produk kreatif sederhana sehingga dapat dibuat dalam jumlah banyak. Produk mudah dikembangkan dengan variasi rasa, kemasan menarik, dan inovasi baru. Makanan sehat dan higienis cocok untuk berbagai segmen usia. Kelemahan produk mudah basi jika tidak dikemas atau disimpan dengan baik. Persaingan dengan produk makanan ringan lain cukup tinggi, kurang dikenal di daerah luar Semarang. Perlu usaha promosi ekstra. Beberapa orang kurang suka dengan rasa atau bau rebung. Opportunities peluang. Pasar kuliner semakin berkembang, peluang ekspor ke wilayah baru dan penjualan online terbuka lebar. Inovasi isi dan kemasan dapat menarik minat konsumen baru. Kolaborasi dengan resto, toko oleh-oleh, dan aplikasi makanan online. Partisipasi dalam event kuliner meningkatkan brand awareness. Brand ancaman. Persaingan sangat ketat dengan produk sejenis maupun makanan modern. Perubahan tren dan selera konsumen yang cepat, kenaikan harga bahan baku serta risiko pasokan bahan, ancaman resesi ekonomi, regulasi usaha, dan gangguan pengiriman produk. Sendiri gitu.
Bab 3. Proses produksi. Alat dan bahan pembuatan lumpia rebung ayam. Alat 1 pisang, 2 talenan, 3 piring atau wadah, 4 wajan, 5 spatula, 6 saringan minyak, 7 blender atau koper. Bahan 1 kulit lumpia rebung 500 gram, ayam 1/2 setengah kilo Ulang aja Pak. dari itu rebung. Tepung bro. Rebung 500 gram, ayam 1,5, ebi 2 sendok makan, 2 butir telur, saus tiram 2 sendok makan, kecap manis, gula, garam, kaldu bubuk, air, daun bawang, bawang merah, bawang putih, merica bubuk, tepung terigu, daun salam, serai, minyak, dan wortel. B. Metode atau langkah-langkah pembuatan lumpia rebung ayam. 1. Siapkan semua bahan yang diperlukan. 2. Sebelum rebung diolah menjadi isian, ada baiknya rebung dicuci berulang dengan air bersih. 3. Kemudian rebus dengan memasukkan larutan garam, daun salam, dan serai agar sedikit mengurangi bau khasnya dan rasa pahitnya. 4. Lakukan secara berulang. 5. Rebus rebung hingga agak lunak. 6. Sebelum ayam diolah menjadi isian, cuci ayamnya dahulu, kemudian rebus dengan memasukkan daun salam dan serai agar sedikit mengurangi bau ayamnya. 7. Setelah rebung dan ayam direbus, kemudian chopper kasar masing-masing. 8. Tumis bumbu halus hingga wangi, masukkan daging ayam dan ebi. Lalu masukkan irisan wortel, aduk-aduk hingga berubah warna. 9. Masukkan rebung irisan dan bawang, saus tiram dan kecap manis, gula, garam, aduk lalu beri air, aduk rata. 10. Masak hingga air menyusut, lalu koreksi rasa, angkat dan biarkan di suhu ruang. 11. Siapkan kulit lumpia. 12. Buat pola perekat kulit lumpia, taruh dalam mangkuk larutan tepung terigu dengan sedikit air, konsistensi tidak terlalu encer. 13. Siapkan kulit lumpia, beri isian dan lipat dan gulung, beri ujungnya dengan bahan perekat. 14. Goreng dalam minyak panas, api sedang hingga golden brown. Angkat dan tiriskan. 15. Lumpia Semarang isi rebung dan ayam pun siap untuk disajikan sebagai cemilan. Bab 5. Estimasi biaya. Penentuan harga jual. Untuk menghitung HPP lumpia, kita perlu mengetahui berapa banyak lumpia yang bisa dibuat dari bahan tersebut. Misalnya, jika dari bahan-bahan di atas bisa dibuat 50 lumpia, maka Rp77.000 dibagi 50 adalah 1.540 perak. Kita kalikan. Perkemasan adalah berisi 5. 1.540 perak kita kalikan 5, yaitu hasilnya 7.700 perak. 7.700 perak kita mengambil keuntungan 25%, itu 1.925 perak rupiah. 7.700 ditambah 1.925 perak hasilnya 9.625 perak. Jadi harga jual perkemasan lumpia adalah 9.625 perak. Kita bulatkan menjadi 10.000 perkemasan. Penutupan. Itu di proposal. Bab 6. Penutup. A. Kesimpulan. Usaha lumpia rebung ayam memiliki potensi yang menjanjikan karena bahan baku utamanya yaitu rebung dan ayam mudah didapat dan memiliki nilai gizi yang baik. Cita rasa lumpia dengan isian rebung dan ayam sangat diminati oleh berbagai kalangan konsumen, termasuk mahasiswa dan masyarakat umum. Dengan pengolahan yang baik termasuk pemilihan bahan berkualitas dan metode produksi yang higienis, usaha ini berpeluang mencapai keuntungan yang signifikan dan dapat berkembang. B. Saran. 1. Fokus pada kualitas bahan baku, terutama rebung dan ayam agar rasa dan kesegaran tetap terjaga sehingga mampu bersaing di pasar. 2. Gunakan strategi pemasaran yang tepat seperti menargetkan konsumen sekitar kampus dan wilayah padat penduduk yang menyukai makanan praktis dan bergizi. 3.
3. Perhatikan kebersihan dan kemasan produk untuk meningkatkan daya tarik konsumen dan menjaga keamanan makanan. 4. Lakukan inovasi variasi rasa atau ukuran lumpia untuk menarik lebih banyak pelanggan dan mengurangi kejenuhan pasar. 5. Kelola produksi agar efisiensi namun tetap menjaga mutu serta siapkan alternatif memasok bahan baku untuk mengatasi kendala pasokan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada